Halo Sobat Tumbuh, sampai jumpa kembali. Kali ini kita akan menyelami sesuatu yang luar biasa. Kita akan membedah keanggunan matematis di balik salah satu aplikasi teori kontrol yang paling menuntut presisi tinggi, sistem pemandu rudal. Anda pernah bertanya-tanya nggak sih gimana caranya sebuah proyektil, sebatang logam, bisa seolah-olah berpikir untuk mencegah target yang bergerak lincah, bahkan di kecepatan supersonik? Jawabannya ternyata terletak pada bahasa yang digunakannya. Sebuah dialog yang elegan antara geometri, kalkulus diferensial, dan teori kontrol. Oke, mari kita mulai dengan skenario pertama, homing missile atau rudal pelacak. Masalah fundamental yang harus dipecahkannya sebenarnya adalah soal optimisasi. Gimana caranya mencapai target yang bergerak dengan lintasan paling efisien? Nah, ada dua filosofi utama yang mendasari cara kerjanya. Metode pertama, yang paling intuitif, namanya pengejaran murni. Bayangkan saja seperti anjing yang selalu berlari lurus ke arah posisi Anda saat ini. Hasilnya, lintasan yang melengkung yang pastinya boros energi dan waktu. Tapi, ada pendekatan yang jauh lebih cerdas dan elegan. Navigasi proporsional. Alih-alih mengejar, rudal ini justru memprediksi di mana titik temu di masa depan dan terbang lurus ke sana. Ini bukan cuma motong kompas ya. Ini adalah kalkulasi presisi untuk sebuah titik interseksi. Prinsip yang Anda lihat di layar ini adalah jantung dari navigasi proporsional. Ini adalah sebuah kebenaran geometris yang mutlak, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau garis pandang atau line of sight ke target itu tidak berotasi, artinya vektor kecepatan relatif antara Anda dan target itu ada di garis yang sama. Dan kalau jaraknya terus berkurang, ya tabrakan itu jadi sebuah keniscayaan matematis. Analoginya sederhana banget kok. Coba bayangkan Anda lagi berkendara, lalu Anda lihat mobil dari samping. Kalau posisi mobil itu di kaca helm Anda, nggak bergerak maju atau mundur, cuma kelihatan makin besar, itu tandanya tabrakan akan terjadi. Nah, sistem pemandu rudal ini nggak cuma mengamati kondisi ini, ia secara aktif merekayasa lintasan terbangnya untuk menciptakan kondisi ini. Keren kan? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana prinsip geometri tadi dieksekusi dalam hitungan milidetik di kecepatan yang luar biasa tinggi? Nah, disinilah kalkulus mengambil alih kendali permainan. Komputer di dalam rudal itu ternyata nggak terlalu peduli dengan besar sudut pandang lambda itu sendiri. Variabel yang paling krusial adalah laju perubahannya terhadap waktu. Atau dalam bahasa kalkulus, turunannya, d alpha dt yang sering disebut sebagai lambda dot. Kenapa ini penting? Karena tujuan utama sistem kendali ini adalah melakukan manuver apapun yang diperlukan sampai nilai lambda dot ini menjadi 0. Kalau sudah 0, berarti garis pandang stabil dan tabrakan sudah pasti terjamin. Jadi setiap kali nilai lambda dot ini nggak 0, itu dianggap sebagai sinyal error. Sinyal inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam persamaan kendali utama ini, yang secara instan menghitung perintah akselerasi yang harus diberikan ke sirip-sirip rudal untuk mengembalikan lambda dot ke angka 0 lagi. Mari kita bedah sedikit persamaannya ya. Perintah akselerasi ini adalah hasil perkalian dari 3 variabel utama. Pertama, ada laju perubahan sudut yang diukur sensor, yaitu d lambda per dt. Kedua, ada kecepatan penutupan atau closing velocity Vc, dan yang paling penting ada konstanta navigasi n. Nilai n ini biasanya diatur antara 3 sampai 5 dan fungsinya sebagai pengali untuk memastikan respons rudal itu secara proporsional jauh lebih agresif daripada manuver targetnya. Jadi, superioritas dalam pengejaran bisa dijamin. Nah, inilah pergeseran paradigmanya. Rudal itu tidak lagi bereaksi terhadap posisi Anda di masa lalu. Ia justru memerintahkan masa depan. Setiap manuver menghindar yang dilakukan target hanya akan menjadi input baru bagi persamaan ini untuk menghitung ulang titik temu yang tak terhindarkan. Oke, sekarang mari kita beralih ke tantangan yang sedikit berbeda. Navigasi jarak jauh pada cruise missile atau rudal jelajah. Di sini, musuh utamanya bukan target yang bermanuver lincah, tapi akumulasi error dan ketidakpastian dari sensor internalnya sendiri. Masalahnya jadi begini, bagaimana cara mengekstrak sinyal posisi yang akurat dari data yang penuh dengan noise atau gangguan? Jadi, rudal jelajah ini sangat bergantung pada sistem navigasi inersia atau INS. Sistem ini pada dasarnya melakukan integrasi ganda pada data akselerometer untuk menurunkan posisi. Secara matematis, ini sangat elegan. Tapi, di dunia nyata, setiap sensor itu pasti punya bias dan noise. Error sekecil apapun saat diintegrasikan terus-menerus sepanjang perjalanan akan menyebabkan penyimpangan yang tumbuhnya bisa secara eksponensial.
Fenomena inilah yang kita kenal sebagai integration drift. Solusi untuk masalah pelik ini adalah salah satu algoritma paling berpengaruh dalam rekayasa modern, filter Kalman. Ini bukan filter dalam arti harfiah ya, tapi lebih tepatnya sebuah optimal estimator. Algoritma ini secara rekursif terus-menerus mengestimasi state atau keadaan sebenarnya dari sebuah sistem, dalam kasus ini posisi rudal, dengan cara menggabungkan model prediksi dengan data pengukuran yang penuh noise. Logikanya itu sebuah siklus prediksi koreksi yang sangat elegan. Pertama, algoritma ini memprediksi di mana posisi sistem seharusnya berada berikutnya, berdasarkan model fisika. Kedua, ia mengukur posisi sistem menggunakan sensor yang ada. Ketiga, ia mengoreksi. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Ia menghitung Kalman gain, sebuah faktor yang menentukan seberapa besar ia harus percaya pada pengukuran baru dibandingkan prediksinya sendiri. Terakhir, ia memperbarui estimasinya, menghasilkan output yang jauh lebih akurat daripada prediksi atau pengukuran itu sendiri kalau berdiri sendiri-sendiri. Kutipan ini walaupun terdengar sangat filosofis, sebenarnya adalah deskripsi teknis yang sangat akurat. Mengetahui di mana ia tidak berada itu merujuk pada residu atau selisih antara apa yang diprediksi dan apa yang diukur. Dengan menganalisis error ini, filter Kalman secara efektif memahami ketidakpastian dalam sistemnya dan justru menggunakan informasi itu untuk menyempurnakan estimasi tentang di mana ia sebenarnya berada. Nah, sekarang mari kita lihat gambaran besarnya. Ternyata algoritma yang sangat kuat ini nggak cuma ada di medan perang, tapi juga membentuk dunia modern kita dengan cara yang mungkin nggak kita sadari setiap hari. Logika estimasi yang sama persis ini adalah tulang punggung dari banyak sekali teknologi modern. Pada mobil otonom, ia menggabungkan data dari lidar, radar, dan kamera untuk mengestimasi posisi pejalan kaki dengan akurat. Di pasar keuangan, ia digunakan untuk memodelkan volatilitas aset. Bahkan pendaratan presisi roket SpaceX itu sangat bergantung pada filter Kalman untuk mengestimasi posisi dan kecepatan pendaratan dari sensor yang bergetar hebat. Kutipan ini menggarisbawahi sebuah kebenaran yang sangat fundamental. Persamaan diferensial yang mengatur lintasan sebuah proyektil itu sama netralnya dengan hukum gravitasi. Ia hanyalah deskripsi murni tentang realitas fisis. Moralitas itu tidak terletak pada persamaannya, tetapi pada niat dan tujuan yang kita sebagai perancangnya tanamkan dalam aplikasinya. Jadi, apa implikasinya bagi kita semua? Saat kita mempelajari kalkulus dan aljabar linier, kita itu nggak sekedar belajar matematika yang abstrak. Kita sebenarnya sedang mempelajari tata bahasa dari sistem kontrol modern. Bahasa yang digunakan untuk memodelkan, memprediksi, dan pada akhirnya memanipulasi dinamika dunia di sekitar kita. Jadi, lain kali Anda berhadapan dengan persamaan diferensial yang rumit atau matriks kevariansi yang bikin pusing, ingatlah ini. Anda tidak sedang mengerjakan soal. Anda sedang mempelajari bahasa untuk mengendalikan masa depan. Jadi, teruslah menghitung. Semoga paparan kali ini bisa menambah value kepada semuanya. Tetap semangat untuk mengembangkan potensi diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.